satu hentakan saja, jangan terlalu bawa ke nada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Kenapa kok kalimat halal di sini dihilangkan? Untuk menunjukkan orang itu beriman kepada Allah. Tak mungkin orang yang beriman makan yang tak halal, Pak. Maksudnya kata ulama, orang yang masih kuat imannya, bukti dia kuat imannya, tak terfikir dari yang haram. Di sini Pak, kita disuruh mencari oleh Allah, tapi di sini tak dijelaskan kita mendapatkan. Rezeki itu bukan karena kita ikhtiar, karena Allah yang memberi. Paham? Berarti ketika kita disuruh ikhtiar sama Allah, hanya disuruh ikhtiar saja, bukan disuruh dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Baik, hunya jangan terlalu panjang. Innahu 2 3. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qilun. Awalau kana aba'uhum la ya'qilun. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya
ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama, masih nyampe kain belum ya? Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. إن الله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. Lanjut lagi. Wayashtaruna bi 23. Wayashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kulun. Ma ya'kulun dong. Objek tak santai. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. فما أصبرهم على النار. Perhatikan ketika saya membaca, makanya dimohon untuk diperhatikan, karena katanya Ustadz Ruhus kemarin, kok Ustadz Fawaid kadang kalau ada non sukun itu dibaca dengung, kadang tidak dibaca dengung. Ini apa Ustadz Fawaid yang salah? Tapi saya dengan ini saya katanya Ustadz Ruhus, saya baca dengung itu mun atau biru. Betul ya Ustaz ya? Tapi mau tak autora biru tak baca dengung ini gimana ceritanya? Kayak ijo, mencareng Madura biru pada dang. Ijo. Jadi begini, dalam ilmu tajwid itu kalau ada nun sukun atau tanwin, ada nun sukun atau tanwin. Tanwin itu yang coret dua itu.
Maka cara membacanya ada 5 cara membaca. Yang pertama harus jelas. Hurufnya harus jelas. Nun dibaca nun, huruf selanjutnya dibaca jelas. Nah, contoh di sini misalnya tadi yang dibaca tidak dibaca jelas itu. Adim fala itu dibaca ini. Mana di depan hari ini. Di ayat yang ke-171 di situ dia dibaca wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku. Di situ tidak ada tanda hijau kan? Nah, di situ harus dibaca jelas antara nun dengan suara ain harus jelas. Suara nun kan? Ain a, yan'i. Tidak ada yang tidak jelas ini. Nah, baru di kalimat yang selanjutnya ada tanwin bertemu dengan waw. Illa du'a au. Kok bukan du'aan? Kok langsung du'a au? Nah, perhatikan. Yang pertama dibaca dengan jelas. Yang kedua masukkan dengan dengung. Di antaranya masuk dengan dengung ini, ya ini. Fatanwin bertemu dengan waw. Nah, saya singkat saja karena untuk ngafalkan ini lama, Pak. Yang penting sampean berarti montade ininya tak oleh baca dengung biar lebih cepat. Soalnya kita bukan anak-anak. Kalau yang anak-anak itu memang materinya itu memang pelajaran semua. Mun sampean kan mikir ekonomi, mikir belum anak bisa lembut, Pak. Jadi yang pertama, cara membaca nun sukun atau tanwin itu hanya ada 5. Yang pertama dibaca terang atau jelas. Hurufnya ada 6. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf. Hurufnya ada 6. Pertama hamzah, ha, ain, wain, ha, kho. Ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka wajib dibaca jelas. Tidak boleh didengungkan. Yang kedua, yang pertama kan dibaca jelas. Yang kedua, masuk dengan dengung. Masuk itu bahasa Arabnya disebut idgham namanya. Dengung disebut dengan gunnah. Masuk dengan dengung disebut dengan idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Bertemu dengan ya misalnya mayyasha, masuk bukan man yasa tapi mayyasha. Paham? Masuk dengan dengung. Yang kedua, ya, nun. Manna wassalwa. Kemudian yang ketiga, ya, nun, mim. Min waraihim. Kemudian yang terakhir yaitu dengan waw, ya, nun, mim, waw. Di sini misalnya nida, doa, au, masuk dan dengung. Nah, kemudian yang selanjutnya yang pertama terang, yang kedua masuk dengan dengung. Selanjutnya ini kebalikannya. Masuk tanpa dengung. Hurufnya ada 2, lam dan ro, disingkat dengan lari. Malla, tidak boleh malla. Nah, tidak boleh. Malla. Paham? Millata tidak boleh tidak boleh. Jadi kebalikannya ini. Kalau yang masuk dengan dengung ada 4 hurufnya apa saja? Ya, nun, mim, waw. Disingkat dengan yanmu, ya, nun, mim, waw. Hafal insyaallah. Yang kedua, lam, ro, disingkat dengan lari. Malla, bertemu dengan ro. Marrohima, mirrohim, marroha. Paham ya? Jadi bukan salah. Marroha. Yang keempat, ini iklab. Iklab ini apabila ada nun bertemu dengan ba. Apa yang dimaksud iklab? Seakar dengan kata kolbun. Kolbun artinya membalik. Jadi dari suara ba membalik langsung kepada suara mim. Biasanya ciri-cirinya di Al-Quran langsung dikasih mim kecil. Kalau waqaf mimnya itu ke samping, kalau yang iklab mimnya ke bawah. Itu iklab berarti. Maka cara membacanya mengganti suara nun pada suara mim. Mim ba'di sambil didengungkan sebentar saja. Paham ya?
Sisanya dari 6 huruf tadi, hamzah, ha, ain, ghain, ha, ho, ya, nun, mim, wau, lam, ra, ba, yang 15 sisanya itu disebut dengan ikhfa namanya. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu samar. Jadi tak menyebut suara nun atau tanwin, juga tak menyebut pada suara hurufnya. Contoh di sini tadi ini walahmal hiya ini tidak jelas ini. Di ayat yang ke-173 walahmal hiya ini tidak jelas. Maka dinamakan bacaan ikhfa. Disamarkan sambil ditahan sebentar untuk mendapatkan kesamaran di situ. Paham insyaallah? Jadi yang ya Pak Hamzah. Iya. Baik. Ikhfa itu ada tingkatan 3. Pertama a'la paling atas. Kemudian ausat, kemudian yang bawah. Nah, jadi oleh ulama dibagi ini. Nah, kalau kaf itu langsung kepada suaranya lebih kepada suara kaf, tapi jangan terlalu masuk. Tetap harus samar. Kana bukan ing. Meskipun ing sebenarnya tidak jelas ini mau bilang apa ini. Iya, tidak jelas. Makanya samar. Intinya selain ini mudah cara menghafalnya. Kalau mau menghafal yang 15 ini lama Pak Hamdan. Lama. Katanya Tatluhus kemarin nanya ke saya kasih tahu. Itu hurufnya Ustaz. Kalau dalam syair itu ditajwid sifdasana kamjadasa sungkot sama dun tayyiban sidfitu qondok dolima. Tuh, apa lengan Ustaz ya? Apa lengannya? Lengan paham itu. Baik, saya lanjutkan. Dzalika bi Allah nazzalal kitaba bil haqq. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia. Perhatikan yang dipanggil ini yang masih merasa manusia. Jadi panggilan ini khusus bagi yang merasa manusia. Kulu mimma fil ardi halalan. Makanlah yang halal dari apa yang terdapat di muka bumi. Jadi di sini apapun yang kita makan pastikan halal. Jadi kalau kita merasa manusia itu harus makan yang halal. Thayyiba lagi baik. Sifat yang memperkuat yang berarti enak atau lezat. Yang dimaksud thayyib ini adalah memperkuat, bisa menambah stamina kita, juga enak dan lezat. Sungguh ketika Quran ini tak datang kepada saudara-saudara kita yang ada di... Saya tadi lihat video di sebuah pedalaman lah, saya tidak bisa nyebutkan. Itu ternyata yang dimakan sembarangan Pak Hamdan. Semuanya dimakan. Mulai sembarangan dimakan semuanya. Jadi diperintahkan untuk makan yang halal ini dipandu oleh Allah agar kita makan yang halal. Nyatanya seandainya tidak ada perintah ini, kita juga jorok kayaknya, tidak mau makan seperti itu kan. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah atau jalan-jalan setan dan rayuannya. Perhatikan, yang dimaksud setan di sini bisa bermakna jin, bisa bermakna manusia. Artinya setan, ingat Pak, musuh kita bukan jin. Musuh kita adalah setan. Siapa setan ini? Setan ini makhluk Allah yang bisa menjauhkan kita kepada Allah, itu setan namanya.
Maka oleh Allah, ingat ya, jangan ikuti langkah-langkah makhluk saya. Seakan-akan kalau diterjemahannya, yang menjauhkan kalian dari saya. Paham? Ustadz, kan saya ini tidak ada setannya, tidak ada jinnya. Bukan. Yang dimaksud setan ini makhluk. Dan apabila dikatakan kepada mereka, maksudnya ini kepada orang-orang yang kafir kepada Allah. Ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Berupa mentauhidkan Allah dan menghalalkan yang baik. Qalu bal nattabi'u ma alfaina. Mereka menjawab, tidak, kata mereka. Bal nattabi'u ma alfaina. Tetapi kami hanya akan mengikuti apa yang kami jumpai atau dapati. Alaihi aba'ana, dari nenek moyang kami. Berupa pemujaan berhala, diharamkannya bahair, unta yang dipotong telinganya. Kemudian walau kana awalau kana ya, awalau kana ada anya ya. Awalau kana, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu la yaqiluna syai'a, tidak mengetahui sesuatu mengenai urusan keagamaan. Wala yahtadun, dan tidak pula beroleh petunjuk untuk mencapai kebenaran. Hamzah di atas tadi awalau kana, atau apakah, di atas menyatakan sangkalan. Jadi yang dimaksud di sini, orang-orang kafir ini tetap kekeh dengan keinginannya, saya ini akan mengikuti nenek moyang kami. Oleh Allah dibantah, awalau kana aba'uhum la yaqilun. Apa beun bakun nuru amun tekan nenek beun si ala ko ngajir, padahal mereka tak tahu. Jadi kita Pak, pada nenek moyang kita jangan mengikuti kalau misal nenek moyang kita itu tak sesuai dengan ajaran agama. Tapi juga kita tidak disarankan untuk menghina. Kalimat ini kan tidak ada penghinaan kan? Wah, nenek moyang beun tak anu ding dah. Aku tak tahu. Mun tak tahu dah bakun nurun ni. Wa matsalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir, maksudnya orang-orang yang menyeru mereka pada petunjuk. Kama salil ladzin yan'iku, adalah seperti orang yang memanggil binatang dengan suara, maksudnya bima la yasma'u illa du'a wa nidaa, yang tidak dapat didengarnya selain berupa panggilan dan seruan saja. Artinya suara yang tidak diketahui dan dimengerti maknanya. Maksudnya dalam menerima nasihat dan tidak memikirkannya. Mereka itulah seperti hewan yang mendengar suara pengembalanya tetapi tidak paham akan maksudnya. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak mengerti akan nasihat dan pemandangan. Jadi diumpamakan oleh Allah, orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah, dia tetap kekeh dengan keinginannya, bahkan beralasan ingin mengikuti nenek moyangnya, dia itu summun, mereka tuli, bukmun, mereka bisu, umyun, buta, la yaqilun, tak mengerti. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara makanan yang baik. Ini pohon diperhatikan kalimat yang atas tadi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ada halalan thayyiba, ada halalan. Sedangkan di kalimat yang selanjutnya 172 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Tidak ada min halalan, tidak ada. Maksudnya, kenapa kok kalimat halal di sini dihilangkan? Untuk menunjukkan orang itu beriman kepada Allah. Tak mungkin orang yang beriman makan yang tak halal, Pak. Jadi kalau kita merasa orang beriman tapi masih makan yang haram, keimanan kita itu tidak sempurna. Kita hanya ngaku-ngaku beriman, kita tak diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman. Jadi ciri orang yang beriman
ketika dia sudah tak memikirkan yang haram, yang dipikirannya hanya yang halal. Berarti dia status keimanannya diakui. Makin kan banyak orang aku beriman lebih kan. Panggilan orang beriman ini bukan pada ustadz, Pak. Bukan pada ustadz, bukan pada kiai, bukan pada tokoh, bukan pada guru. Ini kadang di masyarakat awam dijadikan dalil. Moco ustadz tawa alaku ngaruh aja. Kita itu benih pakon dadi ustadz ben Allah. Pakon dadi orang yang beriman. Sobung panggilan ya ayyuhal kiai, ya ayyuhal ustadz, ya ayyuhal pak guru sobung, ya ayyuhal takmir masjid sobung. Yang ada ya ayyuhal ladina aman. Jadi meskipun seorang ustadz seperti saya misalnya masih memakan yang haram, berarti keimanan saya tak diakui oleh Allah. Jadi oleh Allah dihilangkan kalimat halalnya. Kalimat halalnya maksudnya kata ulama, orang yang masih kuat imannya, bukti dia kuat imannya tak terfikir dari yang haram. Remang kene ka banyak kalero. Aram mata bojeng ya. Coraan kula tak pate cucu ben bojeng. Anapa? Kula bojeng pan senapan kali bakun kula miskin ya. Bodoh lebih kurang ajar. Makin ni ka nyari seharam melarat, apa boleh sih? Astagfirullah. Ini seakan-akan bener TV. Napa sehalan? Enten sehalan semakin si melarat apa, Pak? Coba. Melek peluit, kenapa peluit harganya? 5.000. Bada si modal dengan Shopee paling online si boleh mak paling dengan Shopee. Neng online nyebut merek ke Shopee ni kak. Tapi peluit neng ada ngon beda mobil, tet 5.000 lah beri. Tet 5.000. Masak kalah ke siapa? Ma razaqnakum washkuru lillah. Yang kami berikan kepadamu, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Ciri-ciri orang yang beriman ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, dia itu bersyukur kepada Allah. Nah, saya tutup nanti ya, karena imam di takwa. Atas makanan yang dihalalkan itu, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sepantasnya orang yang beriman hanya memikirkan yang halal saja. Jadi tidak ada di pikirannya yang haram. Karena sudah tidak ada di pikirannya yang haram, maka dia fokus mencari yang baik. Maka oleh Allah ditegaskan, in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sudah adanya? Di sini pas sudah. Tinggal 1 menit. Baik. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Perlu diperhatikan. Di sini Pak, kita disuruh mencari oleh Allah, tapi di sini tak dijelaskan kita mendapatkan. Paham ya? Disuruh mencari oleh Allah, tapi tak dijelaskan mendapatkan. Maksudnya begini Pak, kita berikhtiar, itu tak ada hubungannya rezeki yang kita dapat itu dengan ikhtiar kita, tidak ada hubungannya. Rezeki itu bukan karena kita ikhtiar, karena Allah yang memberi. Paham? Jadi kalau kita sudah berikhtiar tapi tak diberi, jangan marah. Karena dia yang punya. Jadi kalau kita sudah paham di sini, berarti ketika kita disuruh ikhtiar sama Allah, hanya disuruh ikhtiar saja, bukan disuruh dapat. Makanya ketika kita sudah sadar seperti ini, tak agung gerunggung Pak. Tak ding-beding di noreng Pak nyaman. Karena orang ikhtiar ini disuruh oleh Allah. Perkara hasil Allah yang menentukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.